Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Yoga Surya Nugroho dengan NIM B300-298, Nanda Puspita Marga Putri dengan NIM B300-200-101. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi tentang akuntansi transaksi takaful. Asuransi syariah, takmin, takaful, atau tadamun merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, sumbangan, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian penjaminan risiko dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum asuransi tafakul. Secara umum, dasar pembentukan asuransi tafakul sesungguhnya mengacu pada prinsip umum yang terdapat dalam nas Al-Quran. Selain nas tersebut, pembentukan asuransi tafakul di Indonesia juga didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan syariah. Prinsip-prinsip dan kerja asuransi tafakul bertumbuh pada prinsip tolong-menolong al-ta'awun yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar hukum asuransi tafakul yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Quran Surat An-Nisa ayat 9, dan ada dua hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Landasan filosofis. Penalaran filosofis yang dilakukan para ahli hukum Islam dan ekonomi Muslim telah berhasil merumuskan suatu kerangka dasar pembentukan asuransi tafakul. Landasan sosiologis. Dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah sejenis asuransi tafakul. Landasan yuridis. Lembaga asuransi tafakul di Indonesia berdiri dalam bentuk holding company yang secara yuridis telah memperoleh status badan hukum dan persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia nomor JS 18/286 MT 0101 tahun 94 tertanggal 14 Desember 1994. Izin operasional 4 tertanggal 1 Juni 1995 dengan akta notaris Yudo Paripurno SH tanggal 5 Mei 1994. Prinsip asuransi takaful. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, dalam asuransi syariah dikenal beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Bekerja sama untuk saling membantu. 2. Saling melindungi dari segala kesusahan. 3. Saling tanggung jawab. 4. Mempersiapkan hari depan. 5. Perintah Allah untuk saling bekerja sama. 6. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Sistem operasional asuransi tafakul. Adapun langkah-langkah dalam proses pengelolaan dana dan perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Premi tafakul yang telah dibayar oleh peserta dimasukkan ke dalam rekening tabungan, yakni rekening tabungan peserta tafakul, dan dimasukkan dalam rekening khusus atau tabaru, yaitu rekening yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. 2. Premi tafakul tersebut disatukan dengan seluruh dana peserta tafakul, kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang dibenarkan oleh Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah. 3. Realisasi pembayaran rekening dilakukan apabila masa bertanggung berakhir. Peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan dan atau peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan. Penggunaan prinsip bagi hasil. Pihak penanggung dan pihak tertanggung jawab masing-masing akan memperoleh keuntungan. Pihak tertanggung juga mendapat manfaat tafakul yang diberikan oleh penanggung untuk menutupi resiko yang menimpanya. Tanda dihantui rasa keraguan-raguan.
sedangkan pihak penanggung dapat menutup biaya operasional perusahaannya dari keuntungan investasi dana peserta. Produk asuransi takaful. Klasifikasi jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh kedua lembaga asuransi takaful. 1. Takaful keluarga atau asuransi jiwa adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful. Produknya yaitu takaful dana investasi, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kesehatan, dan takaful kecelakaan diri. Tafakul umum atau asuransi umum adalah bentuk tafakul yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta tafakul dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta tafakul. Produknya yaitu tafakul kebakaran, tafakul kendaraan bermotor, tafakul pengangkutan, tafakul resiko pembangunan, tafakul resiko pemasangan, tafakul penyimpanan uang, tafakul gabungan, tafakul aneka, dan tafakul rekayasa. Pada dasarnya, asuransi syariah menentukan konsep bagi hasil atau mudharabah. Demikian halnya ketika menentukan cadangan premi atau premium reserve. Seorang aktuaris syariah tidak mendasarkan taksirnya berdasarkan jumlah uang yang tersedia ditambah premi net dan bunga untuk dapat membayar klaim dengan penuh, tetapi ia menghitung dengan mendasarkan pada skim bagi hasil atau mudharabah yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian. Perbedaan asuransi takaful dengan asuransi konvensional. 1. Asuransi takaful. Dewan Pengawas Syariah mengawasi produk asuransi syariah dan investasi dana. Akadnya tolong-menolong, kepemilikan dana sepenuhnya milik peserta, pembiayaan klaim dari rekening tabaruk atau dana kebajikan, dan yang terakhir, keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil mudharabah. 2. Asuransi konvensional. A. Dewan Pengawas Syariah, tidak ada dewan pengawas. B. Akad jual beli. C. Kepemilikan dana milik perusahaan. D. Pembiayaan klaim dari rekening perusahaan. E. Keuntungan seluruh milik perusahaan. Pengelolaan dana. Pengelolaan harus sesuai dengan akad peserta dan perusahaan. Pengelolaan dana peserta harus dipisahkan dengan dana perusahaan. Dana peserta adalah kumpulan iuran peserta untuk membayar klaim yang terjadi. Dan yang terakhir, dana perusahaan adalah modal ditambah dengan pendapatan untuk membiayai operasional. Dana tabaru. A. Kegiatan investasi dana tabaru dapat diperjanjikan dengan akad tersendiri, misalkan wakalah bil ujroh atau akad mudharabah. B. Dana tabaru digunakan untuk membayar premi reasuransi dan membayar klaim yang terjadi. C. Dana tabaru akan mendapat tambahan dari hasil investasi dan recovery klaim dari perusahaan reasuransi. Berikut merupakan contoh transaksi. Pada tanggal 10 Maret 2008, PT Asuransi Rahma Syariah menerima akad pertanggungan jiwa dari Tuan Zaki untuk masa 10 tahun. Premi yang harus dibayar 100.000 tiap bulan dan sudah termasuk dana tabaru 2% dengan skema mudharabah dan nisbah 70/30. Biaya admin sebesar 20.000. Berikut adalah perhitungan dari contoh transaksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, asuransi takaful yaitu perbuatan saling tolong-menolong dan saling menanggung dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. 2. Secara umum, dasar pembentukan asuransi takaful sesungguhnya mengacu pada prinsip umum
yang terdapat dalam nas Al-Quran yang mengharuskan setiap individu saling tolong-menolong satu sama lain. Selain nas tersebut, pembentukan asuransi takaful di Indonesia juga didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan syariah, filosofis, sosiologi, dan yuridis. Yang ketiga, di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Dan yang terakhir, terdapat 6 aspek perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah atau takaful yang meliputi dari segi konsep dasarnya, asal-usulnya, sumber dasar hukumnya, akad transaksinya, pengelolaan dananya, dan kepemilikan dananya. Berikut adalah merupakan latihan soal yang kami persiapkan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.